Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gedung gereja saat ini dan juga yang berada di rumah masing-masing. Biarlah doa kita dan biarlah Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan kuasa darah Tuhan, sehingga perlindungan, penyertaan dari Tuhan di dalam masa pandemi ini senantiasa kita rasakan. Dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita akan memulai kebaktian kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat penuntun untuk kebaktian kita pada hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari yang telah Engkau tentukan pada hari ini ya Tuhan, di hari Sabat, hari perhentian, dan di hari Minggu ini ya Tuhan, kami akan memuji-muji nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang senantiasa menyertai kami semua, Allah yang senantiasa melindungi kami semua di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Kami tidak khawatir akan hidup ini, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan dan penjamin kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan berbakti kepadamu. Kiranya Tuhan akan menyertai kebaktian kami ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan sendiri yang akan memakai para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau ya Tuhan, baik yang melayani di bidang musik maupun yang membawa kepada kami untuk kami dapat memuji-muji Tuhan, baik WL maupun singers yang ada, dan juga yang menjalankan alat-alat sehingga kami ya Tuhan dapat menonton dan mengikuti. Terlebih dari itu ya Tuhan, yaitu berbakti bersama-sama dengan jemaat sekalian yang ada di gereja ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat senantiasa memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu lewat teknologi yang ada. Pakailah mereka ya Tuhan, dan seluruh pelayan Tuhan maupun hamba Tuhan yang melayani pada hari ini, kiranya Tuhan akan satukan sehingga roh kami adalah roh yang satu, yang berasal dari Roh Kudus sendiri, yang menyatukan kami dan membawa kami semua, seluruh jemaat dimanapun kami berada, untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang adalah suluh penerang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapan syukur atas perkenan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami berbakti kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar untuk kita, setiap hari kita merasakan pertolongan Tuhan. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan naikkan puji. Bersorak tinggikan nama-Mu.
selalu berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia punya keyakinan yang penuh. Bumi bisa bergoncang, gunung-gunung bisa beranjak, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita belajar setia kepadanya. Kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku.
dasarku berharap. Hanya Engkau yang memahami keadaan kami, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang mengerti kami. Ya Tuhan, benar kata pujian kami tadi ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang mengenal kami. Engkau mengerti isi hati kami ya Tuhan. Engkau mengerti keinginan kami. Engkau mengerti apa yang kami cita-citakan. Dan Engkau adalah Bapa yang bahkan dapat mengerti jumlah dari rambut kami, karena Engkau senantiasa memperhatikan kami ya Tuhan. Dan sekarang ini melalui firman-Mu, kami ingin mengenal lebih dalam Engkau ya Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau ya Tuhan, melalui pengenalan kami di dalam firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, dan tema pada hari ini yang menjadi tema dari bulan doa ini adalah doa yang berbuah. Kita akan baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Setiap pengusahanya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7 adalah ayat mas kita, ayat inti kita yang menjadi tema kita pada bulan ini, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, kata mengenal dalam kehidupan kita sehari-hari itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan mengenal yang pertama itu adalah tahapan di mana kita mengetahui seseorang, namanya kita ketahui, tetapi kita bahkan tidak pernah berjumpa, ataupun berjumpa itu hanya say hello aja. Sebagai contoh, misalnya kalau kita tinggal di apartemen, tetangga depan mungkin kita tahu namanya gitu. Tapi kita nggak pernah bincang-bincang gitu ya sampai lama gitu. Dan mungkin kalau bertemu setiap hari aja, satu kali aja itu sudah syukur. Karena apa? Karena ketika kita misalnya pergi ke kantor, oh itu sudah pergi atau masih di dalam, kita nggak tahu gitu ya. Jadi mengenal yang pertama itu hanya sekedar tahu, dan hanya sekedar tahu itu mungkin juga dari kata orang.
Contoh misalnya, kita tentu tahu siapa Presiden Indonesia saat ini, yaitu Jokowi. Kita tahu anaknya berapa ya? 3 ya? 3. Yang sudah menikah 2, yang 1 belum menikah, kan begitu. Terus istrinya 1, Bu Iriani ya. Ya. Terus dia presiden, tapi biasanya tinggal di Bogor. Tahu semua kita. Dan bahkan kadang-kadang ada pekerjaan yang paling laris sekarang ini. Pekerjaan yang paling laris itu adalah pengamat. Nah, ya, pengamat itu kadang-kadang lebih tahu daripada Pak Presiden Jokowinya sendiri. Oh, Presiden Jokowi ini nanti setelah ini akan begini gitu ya. Tahu gitu ya, tahu. Lebih tahu kadang-kadang dari Presiden Jokowinya sendiri gitu. Nah, ini adalah proses pengenalan yang pertama, yaitu hanya sekedar tahu, dan tahu pun kadang-kadang dari kata orang tentang, oh Presiden Barack Obama itu begini, berbeda dengan Presiden Donald Trump. Di akhir masa-masa kepemimpinan dia, terjadi semacam kayak kudeta ke gedung Capitol dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu, tapi proses mengenal itu hanya sekedar tahu. Itu yang pertama. Proses selanjutnya itu menjadi teman atau bahkan sahabat. Ya, sahabat sama teman itu memang ada 2 tingkatan itu, tetapi ya kita gabungkan aja menjadi yang kedua. Tentunya lebih dalam dari itu. Hubungan antar teman atau sahabat. Lebih akrab. Misalnya teman SD saya, ada sahabat saya di sana. Yang nanti kadarnya akan berbeda ketika orang sanguinis dan orang melankolis. Orang melankolis itu kalau sudah punya sahabat, dia itu terus curhat gitu ya, bisa curhat gitu. Beda dengan orang sanguinis, semua kenal semua gitu ya, semua teman. Tapi kalau sudah pergi ke tempat lain, semua lupa semua gitu ya. Tapi ya itulah, itu proses yang kedua, yaitu mengenal lebih dalam. Ada hubungan, ada komunikasi. Dan ketika ada komunikasi itulah, itu adalah sebuah pertemanan yang lebih intens daripada yang pertama. Ada orang yang bangga, saya pernah ketemu Jokowi, itu di rumah makan A misalnya, rumah makan A, saya salaman, tapi kenal enggak? Enggak, itu baru taraf pertama. Tapi kalau taraf yang kedua itu lebih intens. Misalnya temannya Pak Jokowi itu siapa? Ya pokoknya temannya Pak Jokowi gitu. Ahok misalnya, itu lebih intens daripada yang pertama tadi. Dan yang ketiga adalah lebih intens lagi, yaitu hubungan di dalam keluarga. Bapak mengenal anak-anaknya, anak-anaknya mengenal bapaknya. Oh, bapakku tuh sifatnya tuh gini. Ya memang bapakku begitu gitu ya. Kenal. Oh, anakku ada 2. Sifatnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu itu begini, yang satunya lagi adiknya itu begitu. Oh, gitu. Kenal. Dan bahkan lebih dalam lagi, ya saya golongkan masih ke taraf yang ketiga, itu adalah harusnya suami dan istri itu benar-benar mengenal sifat-sifatnya, baik sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Ketika kita tahu suami kita atau istri kita mengenal
baik dan buruknya, setelah itu ada proses selanjutnya, yaitu menerima apa adanya. Oh, memang suamiku tuh sifatnya begini gitu ya. Ya sudah. Oh, istriku tuh begini. Ya sudah. Itulah jodoh yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya menerimanya apa adanya, baik yang baik maupun yang buruk. Karena di dunia ini enggak ada manusia yang baik 100% atau buruk 100%, enggak ada. Pasti ada baiknya dan ada buruknya. Dan saya menerima itu. Itu adalah proses pengenalan dalam bahasa Ibrani, itu yada. Yada itu seperti itu tadi, yaitu proses pengenalan menerima apa adanya tanpa pamrih. Dan dalam bahasa Yunani itu agape. Lagu tadi itu sangat cocok dengan firman Tuhan pada hari ini. Bapa itu mengenal anak-anaknya. Dan proses pengenalan seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi, itu adalah proses pengenalan yang sangat dalam. Bapa itu mengenal anak-anaknya. Bapa di surga itu mengenal kita masing-masing. Nama kita masing-masing Dia kenal. Dia tidak menyebut nama kita. Itu kalau di luar negeri kan ada dua nama gitu ya, nama depan sama nama belakang. Kalau orang luar negeri itu selalu kalau hormat gitu ya, hubungannya jauh itu menyebutnya dengan nama belakang. Misalnya saya itu biasanya kalau di sana dipanggil Tuan Santoso. Jadinya bingung ya, sekarang ini namanya Santoso gitu ya. Bingung kalau di Indonesia saya dipanggil Pak Santoso enggak noleh gitu ya. Karena nama saya, nama depan saya Agus gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu saya selalu dipanggil Bapak Santoso. Tapi ketika proses pengenalan itu lebih dalam, yaitu bukan dari yang pertama melainkan masuk ke tahap yang kedua tadi atau bahkan yang ketiga, maka saya dipanggil Agus. Langsung nggak usah ada kata bapak gitu ya. Langsung Agus gitu kalau di luar negeri. Kalau di sini ya selalu dengan bapak begitu ya, dan selalu dengan nama depan. Tapi ketika kita melihat suatu budaya di luar negeri, dia memanggil nama depan. Ini kita masuk dalam kalender gerejawi, yaitu di mana Tuhan telah bangkit dan kita dalam proses penantian untuk Tuhan naik ke surga. Di tengah-tengah masa itu ada satu dialog. Dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Tuhan Yesus kenal benar siapa Simon Petrus itu. Dia ngerti sifat-sifatnya. Dia ngerti baiknya dia, juga dia mengerti buruknya dia. Dia bahkan dalam proses pengenalan itu, dia proses pengenalan yang ketiga, Tuhan Yesus mengenal benar Simon Petrus itu. Dia adalah muridnya yang paling bandel, tetapi dia juga adalah murid yang paling setia. Ketika ada orang yang mencoba melawan Tuhan Yesus, dia yang paling depan untuk membela Tuhan Yesus. Tapi dia juga orang yang paling pertama menyangkal Tuhan Yesus. Dia tahu, dia mengasihi dia. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan termasuk diantaranya muridnya yang paling bandel ini, yaitu Simon Petrus.
Firman Tuhan hari ini tidak mengulas Tuhan mengenal kepada kita itu dalam taraf apa. Tidak. Yang pasti jawabannya adalah Tuhan mengenal kita. Itu benar-benar dalam pengenalan yang kenal benar. Dalam proses yang paling akhir. Dan Dia mengasihi kita, mengasihi semua umat manusia dengan kasih yang benar-benar. Kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih itu. Dan dalam bahasa Ibrani tadi, yaitu Dia mengasihi kita, Dia mengenal kita dengan kata yada tadi, yaitu seperti suami harusnya mengenal istri dan istri harusnya mengenal suami. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya, pengenalan kita kepada Tuhan kita itu sebatas apa? Yang pertama dari penggambaran pokok anggur yang benar ini. Pengenalan kita itu hanya sekedar seperti kenal. Oh, saya kenal, saya tahu Pak Jokowi. Saya tahu dia adalah presiden Indonesia sekarang ini. Apakah seperti itu? Kalau proses pengenalan seperti itu, kita dapat digolongkan sebagai cabang atau carang yang tidak menempel pada pokok anggur. Tapi memang proses pengenalan kita diawali dengan itu. Itu ada di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Di situ di Ayub pasal 42 ayat 5, di ayat yang menjorok keluar, tensesnya adalah dulu. Dulu aku mengenal engkau itu hanya dari kata orang. Dulu aku mengenal engkau bahwa engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tahu saya. Dulu aku mengenal engkau oleh karena pengajaran-pengajaran di gereja. Benar. Itu adalah proses pertama. Proses di mana pikiran kita itu diberitahu bahwa Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Itu pengajaran-pengajaran yang ada di gereja. Benar nggak? Benar. Itu proses pertama. Tetapi jangan berhenti di situ. Seringkali banyak juga pendeta yang sudah top, banyak bukunya dan bahkan buku-bukunya itu memberi berkat kepada jemaat-jemaat yang membacanya. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya? Yang sebenarnya terjadi, dia adalah orang pintar. Dia adalah orang yang kenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi dia adalah pengamat. Seperti tadi ya, pekerjaan yang paling laris sekarang ini pengamat. Kadang-kadang lebih tahu loh dengan orang yang bersangkutan. Dia adalah pengamat. Pengamat itu cuman mengamat-amati. Dia tahu kalau disuruh, ditanya tentang doktrin, cepet dia, selesai. Orang yang mendengarkan, hebat. Tetapi dia adalah pengamat. Makanya kita jangan terus langsung kalau ada pendeta, terus keyakinannya berubah atau bahkan menjadi ateis. Ya pendeta yang saya ungkapkan ini menjadi ateis. Pendeta di Amerika terkenal banget.
terkenal banget. Juga ada pendeta di daerah Asia ini, kaya raya, hebat banget. Banyak orang-orang yang mengagumi dia. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya dia punya bisnis. Bisnisnya adalah rumah panti pijat. Termasuk dia sendiri juga dipijat. Gitu ya. Keadaan seperti ini. Tapi dari firman Tuhan ini jelas dikatakan, mereka itu adalah pengamat-pengamat. Proses pengenalan kepada Allah itu tidak boleh berhenti di situ. Ayub pasal 42 ayat 5 tadi, di bagian yang menjorok ke dalam, itu Ayub berkata demikian. Tetapi kini, and now, sekarang ini, aku berjumpa dengan engkau. Artinya adalah, itu adalah proses pengenalan yang kedua atau yang ketiga. Nah sekarang bagi kita, apakah kita yang kedua atau yang ketiga? Saya lanjutkan kembali kepada Simon Petrus tadi. Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih yang nomor 3 itu tadi, pengenalan yang nomor 3 itu tadi. Apakah engkau benar-benar mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih yang paling itu, kasih yang menerima apa adanya itu, kasih yang didasari dengan mengenal seperti hanya suami dan istri mengenal dan saling menerima antara satu sama lain. Jawaban Petrus apa? Benar Tuhan, aku hanya filia kepadamu. Kasih yang ya sebagai teman, kamu adalah sahabat saya. Seperti lagu yang sangat bagus juga, enggak apa-apa. Yesus sobat yang setia. Memang dia adalah sobat. Musa juga demikian di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Musa berbicara dengan Allah itu seperti seorang teman. Enggak apa-apa. Tuhan enggak marah. Tuhan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku, mengasihi aku dengan kasih agape seperti aku mengasihi engkau dengan kasih agape? Jawaban Simon Petrus apa? Benar Tuhan, aku hanya bisa filia kepadamu. Aku hanya bisa berteman kepadamu. Nggak bisa lebih jauh dari itu. Wah, itu muluk-muluk Tuhan. Pertanyaan yang ketiga. Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau filia kepadaku? Tuhan Yesus enggak muluk-muluk. Tuhan Yesus menuntut kita itu enggak besar-besar. Enggak. Pokoknya kenal aku. Pokoknya kenal aku. Dengan kasih filia, enggak apa-apa. Dia enggak menuntut kita yang tinggi-tinggi, enggak menuntut, enggak. Jadi orang Kristen apa adanya saja. Enggak usah canggih-canggih, enggak. Biasa-biasa sajalah. Apakah engkau filia kepadaku? Jawab Simon Petrus apa? Benar Tuhan, sambil nangis dia. Benar Tuhan, aku hanya filia kepadamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Layanilah dengan kasih yang engkau punya. Nggak usah berlebih-lebihan, nggak usah. Tapi kita harus melayani Tuhan yang mengasihi kita
dengan kasih agape itu. Kenalilah Tuhan. Dengan sederhana, nggak usah muluk-muluk. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan sehari-hari. Dan kita punya gema. Baca firman Tuhan itu. Kenal akan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Dan saya akan menutup dengan saya membaca di ayat yang ke-7 dan ke-8 tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memang adalah manusia yang penuh dengan dosa, tetapi Engkau telah bersihkan ya Tuhan ranting-ranting itu, dan Tuhan membersihkan kami dengan air, di mana kami adalah orang-orang yang telah dibaptis, percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat pribadi kami masing-masing. Sebagai orang Kristen, biarlah kami mengikuti tahap-tahap proses pengenalan kepada Engkau. Memang kami semula mengenal Engkau hanya dari katekisasi, hanya dari khotbah-khotbah bapak-bapak pendeta, hanya dari orang-orang yang berbicara kepada kami. Tetapi biarlah kami terus bertumbuh dalam pengenalan kami, yaitu semakin dekat dengan Engkau, mengalami pengalaman-pengalaman indah dengan Engkau, mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan kami, mengalami perlindungan Engkau ketika kami saat ini ya Tuhan di dalam pandemi. Kami kadang-kadang merasakan ketakutan, tetapi biarlah Engkau di dalam pengalaman-pengalaman ini, Engkau ajarkan kepada kami, untuk kami dapat lebih dalam, dan lebih dalam lagi mengenal Engkau. Biarlah kami senantiasa membaca firman-Mu, berdoa kepadamu, dalam doa-doa kami, dalam komunikasi kami dengan Engkau, yang seperti Musa, seperti dengan teman, dan bahkan kami seringkali menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Engkau. Biarlah melalui proses-proses di dalam kehidupan kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Biarlah kami bertumbuh sebagai orang-orang Kristen yang semakin mengenal Engkau melalui komunikasi kami dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan memakan dan meminum roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah persiapkan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menguduskan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan yang telah Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing, dan jemaat sekalian di sini juga dapat bersama-sama, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing,
untuk bersatu bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita adalah satu, dan melalui perjamuan kudus ini kita disatukan sebagai jemaat Tuhan. Ketika ada anak-anak yang ikut bersama-sama berbakti dengan orang tua, biarlah orang tua dapat memberikan pengajaran kepada mereka bahwa roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan. Tetapi ketika mereka belum mendapatkan sakramen baptisan, biarlah mereka dihimbau untuk tidak bersama-sama dengan orang tua untuk makan dan minum bersama. Kita akan menyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan makan dan minum roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan akan sucikan roti dan anggur yang telah kami persiapkan masing-masing, dan biarlah itu dapat menjadi sarana kami untuk kami mengingat bahwa Tuhan benar-benar telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan bahkan Dia benar-benar bangkit dari antara orang mati sebagai kemenangan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menyatukan kami untuk kami dapat bersatu sebagai gereja Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, pada malam sebelum Ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Demikian juga pada malam setelah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Seluruh jemaat diundang bersama-sama untuk kita dapat makan dan minum bersama, dan kita dipersekutukan dan dipersatukan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu tadi sekali lagi, "Karena Salib." Karena
sekalian dapat bangkit berdiri dan kita akan memegang roti di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Pada malam sebelum ia akan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah persekutukan kami dan persatukan kami di dalam tubuh Kristus. Engkau adalah kepalanya dan kami semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kiranya kami dapat mengenal lebih dalam lagi kepada Engkau ya Tuhan. Maka ketika kami mengenal Engkau, memelihara komunikasi kami dengan Engkau, kami menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang berbuah, yang memberikan buah-buah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan warta hari ini, hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Agus Santoso atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah pada hari ini. Dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Doa berantai. Menyambut bulan doa di gereja kita, maka seluruh jemaat Gereja Wali diajak untuk bersama-sama berdoa secara berantai selama bulan Mei. Jemaat yang sudah mengisi jadwal berdoa dapat menaikkan doa pada setiap hari sesuai dengan jam yang sudah dipilih. Pokok doa dapat diperhatikan di dalam grup jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam doa berantai, dipersilahkan untuk menyusul mengisi jadwal. Kiranya di bulan doa ini seluruh jemaat Gereja Wali dari sekolah minggu hingga umum semakin rindu untuk memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan dan rindu menjadi pendoa syafaat. Katekisasi Baptisan. Kelas katekisasi baptisan akan dimulai pada tanggal 8 Mei 2021. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dan belum mendaftarkan diri, diharapkan untuk segera menghubungi Pendeta Cahaya Kristiningrum. Seminar Guru KAA. Mengundang setiap guru KAA dan pelayan Tuhan yang pernah mengambil bagian dalam melayani di sekolah minggu untuk hadir dalam pembinaan yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 jam 1 siang bertempat di lantai 1 Gereja Wali dengan tema Melayani Anak di Era Baru. Pembicaranya adalah Bapak Meidi Harimisa. Beliau adalah alumni Institut Teologi Indonesia dan sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam melayani anak-anak. Kiranya setiap yang terlibat melayani di KAA Giar dapat mempersiapkan waktu untuk bergabung. Kebaktian Kenaikan Isa Al-Masih. Mengundang seluruh jemaat Gereja Wali untuk hadir dalam kebaktian Kenaikan Isa Al-Masih yang diadakan secara live streaming melalui YouTube pada hari Kamis 13 Mei 2021 jam 8 pagi dengan tema Betania sebagai saksi kenaikannya yang diambil dari Lukas 24 ayat 50 hingga 53 dengan pembicara Pendeta Agus Santoso. Bagi jemaat yang rindu hadir untuk beribadah di gereja, gereja dibuka dengan kuota 30 orang. Jemaat yang ingin beribadah di gereja dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Vera Agnes dan dimohon hadir dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Dani Herman pada usia 71 tahun. Ayah dari Ibu Lenita dan ayah mertua dari Bapak Tendri Lianto pada hari Selasa 27 April 2021 dan telah dikremasikan pada hari Rabu 28 April 2021 di Krematorium Oasis Lestari. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus senantiasa dirasakan oleh seluruh keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta Jumat pada hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat sekalian, kita telah diberkati oleh Tuhan selama 1 bulan kemarin dan sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan seperti yang dikatakan di Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Ya, kita akan berdoa syafaat, sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan, dan biarlah persembahan dapat diberikan kepada Tuhan melalui rekening yang telah tertera di layar kaca, dan juga di sebelum kebaktian itu biasanya ada nomor rekeningnya, dan biarlah persembahan ini dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika kebaktian kami sampai di penghujung di kebaktian ini ya Tuhan, dan kami telah Engkau perkenankan dan Tuhan izinkan untuk kami dapat memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. 1 bulan kemarin kami telah diberkati oleh Engkau melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui orang tua kami, dan berkat-berkat Tuhan itu akan kami kembalikan kepada Engkau 1/10 untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus senantiasa memberi berkat kepada kami, mencurahkan berkat dari tingkap-tingkap langit kepada kami semua dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami, dan juga kami akan memberikan korban ucapan syukur kami kepada Engkau. Biarlah sebagai ucapan syukur kami senantiasa berterima kasih kepada Engkau yang senantiasa menyertai kami bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Kami saat ini ya Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, Tuhan senantiasa melawat mereka. Melalui lawatan Tuhanlah, maka kekuatan imunitas tubuh senantiasa dapat terbangunkan oleh karena Tuhan senantiasa melindungi mereka. Biarlah Engkau menjadi seperti benteng, seperti gunung batu yang melindungi Engkau. Biarlah sayap tangan Tuhan itu melingkupi mereka semua satu persatu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan akan kuatkan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang berjuang untuk melawan setiap penyakit COVID yang ada sekarang ini ya Tuhan, melalui pembatasan-pembatasan sosial masyarakat, pembatasan-pembatasan pergerakan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjagai setiap keputusan yang telah pemerintah kami buat ya Tuhan, demi untuk rakyatnya di Indonesia ini. Terima kasih atas semuanya ini, dan kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari jemaat sekalian, kita akan bangkit bersama dan kita akan berdoa dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Sudah waktunya kita berbuah dalam Tuhan, itulah panggilan kita. Tuhan dalamku, aku dalamnya, firman-Nya selalu membersihkan. Berbuah lebih banyak bagi kemuliaan Tuhan. Agar semakin berbuah lebih banyak bagi kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap sehat, tetap kuat, tetap menjaga protokol kesehatan.